Shalom semuanya. Apa kabar? Haleluya. Baik Bapak Ibu, kita akan bahas firman Tuhan sesuai topik yang sudah dituntunkan oleh Ustadz, yaitu tentang mentalitas pemenang, pecundang, dan pemenang. Amin Bapak Ibu. Mentalitas pecundang dan pemenang. Bapak Ibu, kalau kita berbicara mentalitas, itu adalah berbicara masalah karakter, masalah kebiasaan yang dilakukan secara terus-menerus. Ya, di mana itu terbentuk ketika kita dihadapi dengan suatu peristiwa, kita dihadapi dengan segala kondisi situasi yang mungkin itu baik atau itu buruk, dan itu akan membentuk mentalitas atau karakter kita. Amin Bapak Ibu. Itu mentalitas. Artinya apa? Ketika, makanya ada istilahnya gini, dia, kamu nih mental tempe, ini aja gak berani. Banyak orang berpikir gampang, tapi bilang, kau mental tempe. Ada yang bilang, wah dia itu mental baja. Kenapa Bapak Ibu? Kenapa dibilang? Karena dia punya keberanian. Kenapa dia dikatakan mental TP atau mental yang lemah? Karena dia memiliki ketidakberanian atau pecundang ketika dia menghadapi situasi, ketika dia mau menjalankan sesuatu, ketika dia maju, maka dia akan disebut memiliki mental baja. Tetapi ketika dia dihadapi dengan peristiwa atau kondisi yang dia kira, kayaknya aku gak sanggup, kayaknya aku gak mampu, maka dia akan mundur, Karena apa Bapak Ibu? Karena dia tidak memiliki keberanian. Oleh karena itu Bapak Ibu, mentalitas itu dibentuk dari kebiasaan sehari-hari. Ketika kita berinteraksi juga kepada manusia, ketika kita dihadapi dengan situasi-situasi, mental kita itu terbentuk. Amin. Dan saya yakin semua di tempat ini rindu punya mental pemenang. Amin. Boleh angkat tangan siapa yang rindu memiliki mental pecundang? Saya rindu semuanya rindu punya mental pemenang. Amin Bapak Ibu. Karena apa Bapak Ibu? Semua kita rindu. Nah, ini berbicara, kalau kita berbicara masalah kemenangan, itu berbicara masalah prestis. Itu berbicara bagaimana pengharapan dan keinginan kita, baik itu terhadap kalau saya bilang karir, pekerjaan, baik itu relasi, hubungan satu sama lain, maka kita berharap kita menang terhadap hal-hal yang kita hadapi. Amin. Orang yang menang artinya orang yang dapat mengalahkan, dapat melalui situasi yang buruk ketika dilihatnya, dan dia akan melewatinya. Amin. Itu adalah mentalitas orang pemenang. Sehingga apa? Ketika dia berhasil mencapai gapaiannya, mencapai cita-citanya, maka dia akan diacungkan jempol. Amin. Nah, kalau di kota saya, Kota Belawan, ada mentalitas pemenang yang terbentuk dari anak-anak ya, anak-anak SMP lah gitu kira-kira, yang mengerikan sekali Bapak Ibu. Kalau ke sana ya banyak berdoa, doain kota kami, tempat saya dulu waktu kecil. Itu Bapak Ibu, anak-anak kecil itu gak ada segan-segannya. Polisi aja, Kapolsek Bapak Ibu, diambil batu, dilempar. Ngeri kali mentalnya. Anak SMP loh. Bahkan gara-gara itu Kapolres itu sampai disidang gara-gara menembak gitu. Jadi saya lihat ada mentalitas pemenang itu yang nggak benar. Artinya apa? Ada orang yang dicekokin, misalnya dengan paradigma yang salah, dicekokin mungkin dengan obat-obatan. Untuk apa? Untuk berani. Aku bisa. Siapa? Kalau kita lihat para teroris itu diajari dakwah, diajari dogma, ini itu. Artinya apa? Engkau adalah pemenang, diajari. Makanya Bapak Ibu mereka nggak takut mati. Karena apa? Mereka ngerti tujuannya. Dan terkadang anak yang ada di kota saya, Kota Belawan, ketika mereka dicekokin dengan yang mungkin narkoba atau apa, mereka nggak takut mati. Mereka berani mana. Wah, saya aja Bapak Ibu ketika negur mereka aja agak sedikit down. Wah,
Berkali anak sekarang gini, udah berani, gak takut, datang langsung bawa batu. Wah, itu adalah mentalitas pemenang yang salah, yang saat ini mungkin nanti kita akan ada pelajari. Jadi tidak ada segala sesuatu hal yang kita gapai itu untuk kita menang, bukan itu. Ya, kita akan bahas nanti ke depan. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu, kita rindu, kita memiliki mentalitas pemenang. Kita akan bahas menang terhadap apa, ya. Kita jangan menjadi pencundang oleh karena kita gampang menyerah, kita tidak punya inovasi, kita malas, atau bahkan kita menyalahkan situasi atau keadaan. Ya, justru situasi keadaan yang tidak baik itu adalah peluang bagaimana kita bisa lompat. Bapak Ibu pernah dengar berita nenek-nenek, kalau saya nggak salah taksir, umur 60-65. Dulu waktu saya SMP saya pernah baca beritanya, itu di kampung kami, nenek-nenek. Jadi ketika dia pulang dari ladang, ya, dari ladang, tiba-tiba ada anjing dikejar nenek ini. Dikejar, dia lari, dikejar anjing. Bayangin, anjing gila mungkin, dikejar. Rupanya di depannya itu ada sungai yang lumayan lebar, dan ketika dia dengan spontannya dia lompat, bisa. Terus ketika dia lihat, lebar kali, gue bisa melewati. Nah, itu terbentuk karena dia sering lompat. Mentalitasnya berani untuk melompat. Dia udah lihat, wah, ini ada sungai lebar, gimana aku mau lalui? Enggak, Bapak Ibu. Tetapi ketika dia terbentuk, dia bisa menghadapi yang namanya keadaan-keadaan yang sulit. Amin. Jadi di dalam kehidupan kita sehari-hari, apapun situasi sulit, apapun keadaan yang tidak baik, jangan pernah salahkan itu, Bapak Ibu. Amin. Katakan kanan kirinya, jangan pernah salahkan situasi atau keadaan yang tidak baik. Justru kita harus berinovasi. Kira-kira apa yang mau ku dapat dari tempat ini? Apa yang mau ku lihat dari keadaan ini? Apa yang harus ku lakukan? Ada sesuatu nggak yang bisa ku gapai? Amin. Baik, firman Tuhan hari ini Roma 8 ayat 31 sampai 39. Kita buka dan kita akan baca sama-sama. Saya akan baca ayat ganjil, Bapak Ibu akan membaca ayat genap. Roma 8 ayat 31 sampai 39. Sebab itu, apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Silakan ayat 32. Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimanakah mungkin Ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka. Siapakah yang akan menghukum mereka? Ayat 34. Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan, atau penganiayaan, atau kelaparan, atau ketelanjangan, atau bahaya, atau pedang. Seperti yang tertulis, karena kami ada dalam bahaya maut setiap hari, kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin, Bapak Ibu. Oleh karena itu, kita perlu membangun mentalitas untuk kita boleh mencapai gapaian-gapaian kita seperti saya lihat, saya katakan tadi, terhadap pekerjaan kita, karir kita, pelayanan kita. Kita perlu mentalitas sebagai seorang pemenang. Slide selanjutnya. Di sini dikatakan ada suatu keadaan dan
keadaan itu dihadapkan kepada sekelompok orang dan satu pribadi, yaitu adalah Daud. Ya, pada saat itu ada peperangan antara bangsa Filistin dan bangsa Israel. Kemudian ada suatu diskusi, ngapain kita perang? Sekarang gini aja, bawa gacoanmu, bawa orang yang paling hebat, dan kami akan tunjukkan orang yang paling hebat. Kita adu. Jadi kita nggak usah perang, kita adu aja. Kemudian baik, mereka bilang. Tiba-tiba dari bangsa Filistin ditunjuk siapa yang akan jadi gacoan atau yang orang hebatnya. Tiba-tiba keluar Goliat. Badannya raksasa, badannya hebat kekar. Bahkan ketika dia ngomong, itu suaranya gemuruh. Wah, tiba-tiba mendengar suara gemuruh saja, orang Israel takut. Mereka berbahas dengan Raja Saul, siapa yang akan kita taruh untuk melawan Goliat yang besarnya? Hebat, orang yang terlatih. Wah, siapa itu? Aduh, siapa nih? Malu kita kalau nggak ada. Aduh, tidak ada satupun dari para tentara-tentara Israel pada saat itu yang berani eksis untuk melawan yang namanya Goliat, sang raksasa. Suatu ketika Isai, papanya Daud, bilang, Daud, lihat dulu keadaan saudara-saudaramu, abangmu, bawa ini bekal, kasih ke mereka. Kemudian sampailah mereka ke si Daud, sampai ke tempat peperangan, ya. Kemudian Daud dengar orang Israel itu ciut mendengar tantangan Goliat, takut. Kemudian Daud, kira-kira kalau Daud menurut saya tidak ada secara implisit dijelaskan berapa umurnya, kira-kira sekitar seumuran si Bram lah, ya, si Bram. Tidak anak-anak dan tidak terlalu dewasa, masih remaja-remaja gitulah. Nah, mendengar bahwasannya bangsa Israel itu ditantang dan mereka nggak berani. Akhirnya dia bilang, Rajaku Daud, izinkan aku melawan. Kamu siapa? Coba kita buka di firman Tuhan di 1 Samuel 17. Ya. 1 Samuel 17. Jadi Daud itu mulai menyodorkan dirinya untuk melawan. Kalau bangsa Israel, tentara bangsa Israel nggak berani, biar aku yang menghadapi. Emang kamu siapa? Bahkan saudara-saudara ini, kamu mau menonton ya, kamu mau gini ya, kamu tinggali kambing domba yang diserahkan kepadamu. Enggak, aku disuruh. Tapi kenapa kalian gak berani melawan orang yang tidak benar di hadapan Tuhan? Akhirnya dengan jeripaya, akhirnya si Daud diizinkan untuk berperang, adu dengan si Goliat, dan pemenangnya adalah Daud. Bapak Ibu, kalau kita lihat, kenapa si Daud bisa meresponi situasi keadaan yang sama antara tentara Israel dengan Daud ketika mereka mendapatkan tantangan daripada Goliat? Yang pertama, Daud itu orangnya berani bayar harga. Dia tidak memikirkan dirinya sendiri. Dia tidak memikirkan bagaimana seandainya, kalau orang Batak bilang si padago-dagohon, bukan Bapak Ibu. Tetapi dia berani bayar harga. Aku akan coba meskipun mungkin, meskipun aku gagal, dia berani bayar harga. Dibandingkan orang-orang bangsa tentara Israel yang dilatih, yang memiliki alat tempur yang super lengkap, tapi nyalinya ciut ketika melihat sang Goliat, melihat suatu keadaan yang tidak baik, ciut. Tapi Daud bilang, aku akan coba. Bahkan ketika Daud dipakai pakaian tentara, itu kayaknya dia agak kesusahan. Dia bilang, udahlah Raja Saul, aku kayak gini aja. Artinya apa? Daud itu bayar harga, Bapak Ibu. Dia tidak hitung-hitungan. Kalau aku mati kenapa? Kalau aku kalah gimana? Apa nanti kata bapakku? Bapak Ibu, Daud berani karena dia berani bayar harga. Ya, kalau kita lihat coba 1 Samuel 17 ayat 33.
Ya, 1 Samuel dikatakan, tetapi Saul berkata kepada Daud, tidak mungkin engkau dapat menghadapi orang Filistin itu melawan dia, sebab engkau masih muda, sedang dia sejak dari masa mudanya telah menjadi prajurit. Dia bilang gini, rajaku, 2-3 ekor domba yang dikasih papaku, itu kujaga loh benar-benar. Ketika ada beruang, aku robek mulutnya. Ketika ada singa, mati di tanganku. Dia katakan, siapa rupanya si Goliat ini yang menentang barisan Allah? Akhirnya ketika Daud melawan Goliat, kemenangan ada pada Daud. Amin Bapak Ibu. Ada keberanian, ada bayar harga. Dia coba keluar dari zona nyamannya. Dia nggak berpikir bagaimana nanti keadaanku selanjutnya. Andai kata aku kalah, dia nggak pikirkan itu. Yang penting peperangan ini harus dijalankan antara prajurit dengan prajurit. Amin Bapak Ibu, kita harus berani bayar harga. Kalau engkau dihadapi dengan situasi atau keadaan yang tidak baik, kita harus berani bayar harga. Meskipun ada korban yang harus kita bayar. Mungkin waktumu, mungkin pikiranmu, uangmu dan segala macam itu untuk meraih kemenangan harus ada bayar harga. Amin. Terus kenapa Daud memiliki kemenangan terhadap Goliat? Yaitu karena Daud penuh dengan keyakinan. Dia tidak langsung melawan Goliat. Dia katakan, aku melawan beruang, aku melawan singa dan aku menang. Dan aku yakin aku bisa melawan si Goliat, si raksasa ini. Itu adalah mentalitas yang keyakinan yang perlu kita bangun terus menerus. Bapak Ibu, bayangkan kalau Daud melihat singa, melihat beruang, waktu mau makan domba, dia lari. Bagaimana dia bisa menghadapi Goliat? Harus ada keyakinan yang kuat di dalam diri kita untuk mencapai yang namanya kemenangan. Keyakinan itu tidak terbentuk satu hari, tidak terbentuk pada 1 bulan, yaitu terbentuk pada saat mulai dari kita kecil, kita menjalani kehidupan kita, dan itu akan terbentuk sehingga apa? Kita memiliki keyakinan. Dan bagi orang-orang percaya, keyakinan kita adalah iman kita di dalam Kristus. Amen. Ketika kita punya iman, Tuhan yang menjadi penolongku, Tuhan yang akan membela aku, maka aku punya keyakinan untuk melawan situasi yang tidak baik. Aku memiliki keyakinan melawan keadaan yang buruk. Amin Bapak Ibu. Sehingga apa? Daud memiliki kemenangan daripada Goliat. Kemudian apalagi yang membuat Daud bisa menang? Dia memiliki cara pandang yang berbeda antara si Daud dengan Goliat. Coba kita lihat ayat 45. Nah, dikatakan Daud gini, engkau mendatangi aku dengan pedang, tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan. Amin Bapak Ibu. Ketika dilihat, wah Tuhan, ini orang-orang hebat ini Tuhan, ini orang kaya ini Tuhan, ini orang-orang berpengaruh Tuhan, mana bisa aku menghadapinya? Ketika kita datang demi nama Tuhan, maka itu semua nol di hadapan Tuhan Bapak Ibu. Amin. Kita harus memiliki cara pandang yang berbeda ketika kita menghadapi situasi keadaan yang sulit. Kalau kita memandang gak mungkin mana ya? Kita kan menjadi orang-orang pecundang. Tapi ketika kita memiliki pandangan yang berbeda, kita tanya, Tuhan, aku udah sakit terus, udah ke dokter ini. Aduh Tuhan gak sembuh-sembuh. Bapak Ibu, mari bangun rasa cara pandang kita terhadap Tuhan yang menolong kita. Kalau kita dihadapi dengan kompetisi, kalau engkau adalah seorang bisnismen atau kadang, aduh Tuhan, mereka itu jualan omsetnya bagus-bagus, aduh jualanku sepi, apa ini?
keadaan, terus memiliki pola pandang yang benar di hadapan Tuhan. Aku percaya ada sesuatu yang mau Tuhan singkapkan buat hidupku. Amin Bapak Ibu. Amin. Kalau engkau memiliki cara pandang yang berbeda, maka aku akan melihat sesuatu peluang di tengah-tengah situasimu. Amin. Kau tidak akan pernah takut untuk mencoba. Karena apa? Kita memiliki keyakinan tadi. Kemudian, apalagi yang membuat Daud bisa berhasil mengalahkan Goliat? Daud memiliki sasaran. Ya, sasarannya kita lihat 49 tadi ayatnya. Nah, di situ apa sasarannya ayat 49? Nah, dia mengambil apa katanya, kan diambilnya sebuah batu dari dalam, lalu Daud memasukkan tangannya dalam kantung. Coba ayat 48-nya. 48. Ketika orang Filistin itu bergerak maju untuk menemui Daud, maka segeralah Daud berlari untuk ke barisan musuh untuk menemui orang Filistin itu. Ayat 49. Lalu Daud memasukkan tangannya dalam kantungnya, diambilnya sebuah batu dari dalamnya, diumbannya, maka kendala dahi. Bapak Ibu, ada respon, ada situasi, ada respon, ada sesuatu yang dia lakukan. Apa yang harus kulakukan terhadap supaya Goliat ini kalah? Kemudian dia ambil batu, dia lihat Goliat ini tangannya semua terbungkus dengan besi, wajahnya terbungkus dengan besi, semuanya terbungkus dengan besi. Gak mungkin tuh aku bisa mengalahkan dia. Akhirnya dilihat. Ternyata ada satu tempat dia tidak ditutupi oleh besi, lubang di sini. Dia ambil batu, kemudian dia umpan, dia ngarang, bang, hendak dahi just mati. Ada latihan untuk mengumpan. Itulah yang membuat Daud memiliki kemenangan atas Goliat. Hidup kita Bapak Ibu harus punya sasaran. Harus ada yang kita tuju. Kalau hidup kita ini terus, kalau hidup kita gini terus, Bapak Ibu, kita akan kalah dengan keadaan. Kita akan kalah dengan situasi. Ya udahlah, miskin terus. Ya udahlah, bodoh terus. Ya udahlah. Kita kalah dengan situasi. Tetapi ketika engkau memiliki sasaran yang tepat, sasaran yang maju, kau akan berpikir, aduh, aku gak tamat sekolah, aku gak sekolah, aku cuma kerja jadi petani, ini. Tapi aku gak boleh seperti aku. Itu kata orang Batak. Betul? Sehingga apa? Orang tua kita berjuang terus, berjuang bertani. Kamu harus bisa lebih hebat, nak. Kamu harus lebih bisa daripada kami. Itu sasaran yang dicapai. Amin. Ada harga yang diberi, yaitu apa? Segenap tenaga. Aduh, mama makan, gak, nak, rupanya nasinya habis. Untuk apa? Untuk anak-anak sekolah. Ada harga yang dibayar. Untuk apa? Dia mau melihat situasi. Jangan sama anaknya sama seperti orang tua. Itulah orang Batak. Dan saya rindu Bapak Ibu, biarlah kita menjadi Daud yang memiliki mentalitas pemenang. Amin. Baik, kembali ke slide. Nah, yang pertama, selanjutnya. Nah, yang pertama, keberpihakan Allah. Kita baca sama-sama ayat 31. Roma 8 ayat 31, kita baca sama-sama. Sebab itu, apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Bapak Ibu, Paulus menuliskan di dalam Roma, siapakah yang dapat melawan kita jika Allah ada di pihak kita? Memang kamu berdosa, memang kamu melakukan kejahatan, tetapi engkau bertobat, tetapi engkau mengakui kesalahanmu, maka tidak ada satupun yang dapat mengalahkan engkau. Karena Bapak Ibu, ada Yesus yang sudah menebus kita. Amin. Paulus dengan berani, meskipun kita berdosa, meskipun kita melakukan kesalahan, tapi dengan pencurahan Roh Kudus, dengan penebusan daripada Kristus, itu membuat Allah menjadi di pihak kita. Amin. Kalau Bapak Ibu jalan, kira-kira aman dari orang kenapa? Presiden
Dia berani jalan di tengah-tengah konflik. Bahkan Pak Jokowi kemarin itu ceritanya sampai di konflik Ukraina sama Rusia, dia berani. Karena Bapak Ibu ada barisan para pasukan-pasukan khusus yang berjaga-jaga atas hidupnya. Sehingga apa? Ketika ada orang yang akan menembak Pak Jokowi, sudah ada yang akan menembak di luar. Itulah adalah tim pas pampres dan presiden. Bapak Ibu, ketika engkau mempercayakan Tuhan, ketika engkau menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu, maka Tuhan menjadi pembela terhadap kita. Amin. Tuhan yang akan senantiasa bilang, aku yang sudah membela dia. Emang kamu mau apa? Hah? Amin Bapak Ibu. Karena ada pembela kita. Kalau saya dulu waktu sekolah ya, saya kan gak terlalu kuat ya. Kebetulan ada anak yang paling kuat, paling disegani, saya sering kasih contekan sama dia. Si jahil, kayak gak puah, awas kamu ya, saya kejar kamu. Hadapin, awas kok ya di belakang kok ya, awas kok ya kok gak ada dia. Bisa gitu kan Bapak Ibu? Karena apa? Ada bodyguard, ada yang menjamin kita untuk kita tidak akan diganggu. Dan di dalam keadaan situasi apapun, keadaan yang tidak baik, ada Yesus yang membela kita. Apapun situasimu, apapun keadaanmu, ada Kristus yang menjadi pembela di dalam hidup kita. Jadi Bapak Ibu, senantiasa percayakan Tuhan di dalam hidup kita, percayakan Yesus di dalam apapun keadaan kita, karena Allah ada di pihak kita. Ya, bahkan Mazmur 23 ya katakan, sekalipun aku dalam lembah gelap, ku tak takut sebab kau besertaku. Amin Bapak Ibu. Di dalam keadaan apapun, ketika Allah bersama kita, apapun yang orang jahat, apapun yang iblis rancangkan sesuatu yang jahat, maka Tuhan sanggup mengubah itu menjadi baik. Amin. Di dalam tengah-tengah kegelapan, Tuhan sanggup mengubahkan itu. Ada orang yang cemburu, usahamu bagus. Ada orang cemburu melihat anakmu berprestasi, mungkin maaf kata misalnya disantet ataupun diejekin, difitnah. Ketika orang membuat rancangan yang tidak baik, Bapak Ibu saya katakan, Tuhan sanggup mengubah itu menjadi kebaikan bagi hidup kita. Karena apa? Allah di pihak kita. Ya Bapak Ibu, Allah di pihak kita. Kita nggak perlu takut. Tetapi Bapak Ibu, ketika bangsa Israel berperang, ketika bangsa Israel akan menghadapi bangsa-bangsa, di mana saat itu Yosua berkata, Tuhan, kami mau berperang melawan bangsa ini. Tuhan, kami harus melakukan ini. Mereka bertanya kepada Tuhan, hai Yosua, kelilingi tembok Jericho selama 7 kali, bersorak-soreklah, maka aku akan memberikan kemenangan. Dan ketika mereka taat dan tunduk, ketika mereka berdoa, maka mujizat kemenangan terjadi. Amin Bapak Ibu. Amen. Tidak ada yang dapat mengalahkan rancangan Allah di dalam hidup kita. Tetapi yang menjadi masalahnya apa? Kenapa bangsa Israel kalah melawan bangsa Ai yang dikatakan itu lemah? Kita bilang, Tuhan, Engkau bilang Kamu ada di pihak kami, Engkau bilang Kau akan menolong kami. Tapi kenapa bangsa Israel ini katakan kalah? Tuhan bilang, karena ada orang yang berdosa di tengah-tengah pasukan Israel. Dan ketika diundi, ditemukan orang yang berdosa. Bapak Ibu, ketika engkau melakukan kesalahan, ketika engkau melakukan dosa, maka Tuhan gak bisa membela engkau Bapak Ibu. Makanya ketika kita hidup di dalam Tuhan, ketika kita bertobat menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita harus berusaha melawan kedagingan kita. Kita harus melawan segala dosa kita. Agar apa Bapak Ibu? Tuhan menjadi pembela bagi kita. Kalau engkau tidak berusaha mengalahkan dosamu, kalau engkau tidak berusaha mengalahkan kedaginganmu, susah Bapak Ibu.
Kalau saya tidak kasih contekan kepada orang itu yang bisa menjaga saya coba lupakan dia, maka saya akan kolaps. Tetapi ketika saya dengan senantiasa menyenangkan hatinya, saya senantiasa menyembah Tuhan, hidup seturut dengan apa yang Tuhan bilang, maka Tuhan tetap senantiasa ada di sisi saya. Tuhan akan tetap senantiasa menjaga saya. Apapun yang menjadi rancangan si jahat, Tuhan akan mengubah sesuatu yang tidak baik menjadi baik bagi saya. Amin. Amin Bapak Ibu. Ketika kau berdosa, ketika kau melakukan kesalahan, segera berhenti dan minta ampun kepada Tuhan. Tuhan bilang apa? Semerah apapun seperti kirmiji, ya. Kirmiji itu bahan untuk membuat pewarna yang sangat susah pudar, ya. Ulos Batak itu dipakai dari pewarna-pewarna yang susah. Seperti merah kirmiji. Maka ketika kau bertobat, ketika kau mengakui dosamu, maka aku akan memutihkan hidupmu seperti salju. Amin Bapak Ibu. Hari demi hari mari bangun hidup kita agar Allah di pihak kita. Dengan cara apa? Introspeksi diri. Tuhan, apakah aku sudah melakukan kebenaran-Mu Tuhan? Apakah aku ada melakukan ketidakbenaran sehingga Tuhan tidak bisa memproteksi diriku? Maka ketika engkau menghadapi situasi yang tidak baik, ketika engkau menghadapi mungkin sakit penyakit, ketika engkau menghadapi sesuatu yang buat kita stres, untuk kita datang kepada Tuhan. Apakah aku berbuat dosa Tuhan? Apakah aku sudah melakukan pelanggaran Tuhan? Ketika Tuhan ingatkan itu, datang dan minta ampun kepada Tuhan. Ketika kita minta ampun kepada Tuhan, maka Tuhan yang akan bela hidup kita. Amin Bapak Ibu. Tuhan sanggup mengubah keadaan yang tidak baik menjadi lebih baik. Ada amin? Oke, yang kedua dikatakan pilihan Allah. Kita buka di ayat 33, kita baca sama-sama. Roma 8 ayat 33. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka. Siapakah yang akan menghukum mereka? Bapak Ibu, persoalan-persoalan yang kita hadapi ini bukan masalah persoalan-persoalan misalnya masalah ekonomi, sakit penyakit, atau apapun di dunia ini. Tapi banyak kali persoalan-persoalan yang senantiasa, kalau saya bilang senantiasa menggugat kita, mendakwa kita, menghakimi kita. Ya, karena apa Bapak Ibu? Ketika kita mulai coba menjalani suatu proses di tengah-tengah masalah, akan ada pendakwa-pendakwa, akan ada yang menghakimi setiap ketika kita mau untuk melakukannya. Firman Tuhan di dalam Efesus dikatakan bahwasanya peperangan kita bukan melawan darah dan daging. Kalau ada orang-orang yang mendakwa kita, bukan itu lawan kita. Tapi orang peperangan kita adalah orang-orang atau pasukan-pasukan malaikat iblis yang ada di udara. Mereka lah yang melakukan pendakwaan terhadap kita. Dikatakan, wah, kamu gak layak melayani Tuhan. Kamu itu pencuri. Kamu gak layak melayani Tuhan. Kamu gak bisa, orang tuamu miskin. Kamu gak sanggup jalanin ini. Wah, lihatlah badanmu kurus kerempeng. Bahkan Bapak Ibu, hati nurani kita aja pun itu senantiasa mendakwa kita. Benar Bapak Ibu? Bahkan ketika kelihatan orang yang melayani Tuhan, ketika ada dakwaan di dalam hati nurani kita, kamu gak layak melayani Tuhan. Aduh, kamu barusan lempar-lemparan dengan suamimu, dengan istrimu. Bapak Ibu, ketika ada dakwaan itu dan kita minta ampun kepada Tuhan, aku adalah orang pilihan Tuhan. Bapak Ibu, di dalam seperti yang dikatakan di dalam 1 Yohanes, ketika hati nurani kita mengatakan kamu salah, kamu pendosa, maka apa dikatakan? Tuhan yang lebih besar itu akan menenangkan hati kita. Kamu diterima anakku.
seberapapun besar dosamu, seberapapun banyak dosamu, engkau tetap diterima dan engkau tetap akan kupakai. Amin Bapak Ibu. Makanya perlu kalau kita melayani Tuhan, kalau kita dihadapi dengan situasi-situasi yang tidak mungkin, kita perlu menenangkan pikiran. Aku adalah pilihan Tuhan. Ya, adalah pilihan Tuhan. Aku berada di posisi aman. Tuhan tetap bertanggung jawab kepadaku. Jangan pernah takut apapun. Ya kalau kita lihat misalnya Bapak Ibu, saya pernah baca-baca artikel, ternyata orang kalau udah masuk penjara nggak mau lagi keluar dari penjara. Kenapa? Mereka stres. Stres bukan masalah penghidupan, masalah olok-olokan. Wah, pemakai narkoba, pengedar, pencuri, pembunuh. Terkadang bully-bullyan secara sosial itu lebih mengerikan daripada hidup di dalam penjara. Dan saya katakan, Tuhan yang membela kita, Tuhan yang menjadi penolong kepada kita. Dan ketika ada dakwaan-dakwaan itu, engkau katakan, aku sudah dibenarkan oleh darah Kristus. Seberapapun dosaku, Tuhan sudah benarkan. Dan aku bersyukur bahwasanya Tuhan akan senantiasa menjaga. Bapak Ibu pernah bawa kendaraan? Nah, kalau di mobil biasanya itu cuma dua dia lihat. Kalau dia nggak lihat ke depan, dia lihat ke belakang. Betul? Bisa bayangkan nggak? Kalau Bapak Ibu lihatnya ke depan terus, monoton terus, ke depan monoton terus, nggak lihat ke belakang, mau lihat belok ke kanan, belok ke kiri, monoton terus, bisa nabrak. Perlu kita sekali-sekali melihat ke belakang. Tapi kalau lebih banyak porsi melihat ke belakang, melihat ketidakbenaran kita, melihat dosa kita, melihat pelanggaran kita nggak akan bisa maju-maju. Bahkan akan apa? Ada yang namanya kematian, tabrakan. Jadi jangan sempat Bapak Ibu sering-sering melihat masa lalu kita. Tadi lagunya tadi, aku akan melihat salib Kristus dan melupakan yang di belakang. Apapun itu, tetaplah menjadi pemenang-pemenang. Apapun situasinya, kalau dibilang kau gak sanggup, kau tidak mampu, kau katakan, ada Tuhan yang berpihak kepadaku, maka hatiku akan tenang dan aku tidak akan pernah takut. Amin Bapak Ibu. Karena apa? Karena kita sudah diampuni, kita sudah diterima, Tuhan sudah melupakan masa lalu kita. Amin. Baik, yang ketiga, yang terakhir, saya undang Pak Tompul, dimanapun kau berada, tunjukkan pesonamu. Kasih Allah, ya. Yang ketiga, kenapa kita perlu menjadi pemenang adalah kasih Allah. Kasih Allah itu ada pada kita. Kita buka lagi Roma 8 tadi, ayat yang ke-37. Firman Tuhan katakan, tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang pemenang. Bapak Ibu, sesuatu legitimnya, sesuatu yang sudah dinyatakan kita adalah orang-orang yang lebih dari pemenang. Maksudnya adalah orang-orang lebih pemenang ini seperti ini. Bapak Ibu kenal Mike Tyson? Kenal? Pada saat zaman waktu saya kecil, Mike Tyson itu ketika dia perang, dia tinju-tinjuan. Bahkan sampai cuma 2-3 ronde, tak seru. Bahkan dijulukin Mike Tyson itu adalah leher beton. Jadi bayangin kalau kita pukulin beton, bukan beton yang pecah, tangan kita yang ambruk. Bayangkan Mike Tyson Bapak Ibu. Ketika itu Mike Tyson bertanding melawan lawannya dan dia menang, dan dia bilang, Mike Tyson, kamu menang, kamu mendapat $10.000. Wah, Mike Tyson menang. Kemudian dia bawa uang, dia simpan. Dia pulang, dia masuk, istrinya dengan sukacita, Papa Mike Tyson, oh hebat. Sekarang mana uang $10.000 ya. Saya tanya Bapak Ibu, daripada ngerecokin ini istriku, nah nih buat pucus. Bapak Ibu, istrinya darah-darahan gak? Enggak kan? Ditinju gak? Enggak. Tapi kenapa uang yang dikasih Mike Tyson jadi miliknya istrinya?
Karena istri-istrinya lebih dari pemenang daripada suaminya. Betul Bapak Ibu? Apakah di sini Bapak Ibu-ibu, apakah kau lebih pemenang daripada suamimu? Kalau ada, bertobat. Amin. Uang adalah milik bersama. Jangan setiap tanggal 25 tanggal 1, Papa, mana? Sini. Kalau nggak dikasih, wah. Jangan ada ibu-ibu di tempat ini yang lebih dari pemenang terhadap suami-suaminya. Amin. Karena semuanya satu sama lain saling mengasihi. Demikian juga Bapak Ibu, kita lebih dari pemenang. Karena apa? Itu adalah janji Tuhan di dalam hidup kita. Bukan berarti kalau kita lebih dari pemenang, Bapak Ibu bilang, aku lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang, baiklah. Tadi Pak Siman Mata bilang saya lebih dari pemenang. Kalau ada orang yang mengganggu, menghalangi, maka akan ku tonjok, maka akan ku tembak, bahkan aku bukan Bapak Ibu. Seperti saya bilang tadi, sebab peperangan kita bukan melawan darah dan daging. Maksudnya kemenangan adalah ketika ada orang yang menuduh kita seperti tadi, ada yang melawan kita, maka kita lebih dari pemenang. Karena apa? Kristus di atas kayu salib sudah terlebih dahulu menang terhadap dosa-dosa, menang terhadap sakit penyakit kita, menang terhadap segala kutuk-kutuk kita. Itu semua diterima oleh Yesus di atas kayu salib. Sehingga apa Bapak Ibu? Kau tidak perlu disalib, kau tidak perlu dicambuk, kau tidak perlu diejek, kau tidak perlu diludahi. Tetapi Kristus berkata, aku sudah menang melawan itu, aku sudah menang melawan sakit penyakit, aku sudah menang melawan kutuk-kutuk. Maka ketika engkau dihadapi dengan situasi yang tidak baik, kau berkata, aku sudah menang terhadap sakit penyakit. Oleh karena Kristus sudah menang. Tidak ada kutuk-kutuk di keluarga kami. Karena apa? Kristus sudah menanggung segala kutuk dosa. Tidak ada yang namanya kematian, karena Kristus sudah menang atas kematian. Sehingga Bapak Ibu, ketika engkau tahu di keluargamu ada yang kena kutuk, anak-anakmu, perkatakan firman Tuhan. Kristus sudah menang, Kristus sudah membela anak-anakku. Ketika engkau sakit, engkau perkatakan, oleh karena bilur-bilur Tuhan, aku sudah disembuhkan. Karena apa? Kristus menang terhadap segala sakit penyakit kita. Ada amin Bapak Ibu? Dan engkau berkata, Tuhan, di manakah engkau Tuhan? Tuhan, susah kali situasinya. Jangan Bapak Ibu. Sebab Tuhan adalah pemenang buat hidup kita, dan Dia memberikan kemenangan itu kepada kita. Dan kau tidak perlu takut dengan apapun. Amin. Nah, menang di sini juga bukan hanya berbicara masalah siapa yang kita lawan lebih dari pemenang. Menang dari siasat-siasat iblis. Amin Bapak Ibu. Ketika ada siasat-siasat iblis, Tuhan akan menaungi kita. Tuhan akan menjaga kita. Makanya oleh karena itu, ketika Daniel berdoa, ada yang berusaha menghalangi, dikatakan Tuhan akan menjaga. Sesuatu yang tidak baik, Tuhan akan ubah itu menjadi baik. Karena apa? Kita lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang maksudnya adalah menang terhadap penguasa-penguasa di udara. Bukan orang-orang yang kita lihat, bukan suamimu, bukan istrimu, bukan teman-temanmu, tapi roh-roh jahat di udara yang berusaha menghancurkan kita. Oleh karena itu, situasi yang tidak baik, keadaan yang tidak baik, itu tidak akan menghalangi kita mendapatkan kemenangan. Oleh karena kita lebih daripada pemenang. Amin. Kalau engkau punya masalah saat ini, kalau engkau punya tantangan saat ini, kau perkatakan, Tuhan, mungkin aku punya dosa, ampuni segala dosaku. Sesuatu yang tidak mungkin Tuhan, buka mataku Tuhan, sehingga aku bisa memandang sesuatu yang baik, yang berbeda saat ini dengan sekarang, agar aku mencapai yang namanya kemenangan yang daripada-Mu. Amin Bapak Ibu. Saya undang kita bangkit berdiri.